sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Mari semuanya yang ada di rumah bisa kita semuanya bangkit berdiri dan kita bertepuk tangan di atas kepala kita seperti ini. Belum itu bisa kasih senyuman kiri kanannya kalian seperti ini. When things have got me down and no one is around, I got Jesus, I got Jesus. When life's a mystery and peace is what I need, I got Jesus, I got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay. Everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Sama-sama kita katakan lagi ya. Semuanya bertepuk tangan seperti ini lagi. When things have got me down and no one is around, I got Jesus, I got Jesus. When life's a mystery and peace is what I need, I got Jesus, I got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Sekali lagi katakan, everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Sekali lagi kita katakan, everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Bisa semuanya angkat tangannya seperti ini dan kita katakan, everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Sekali lagi ya, sama-sama kita katakan, everything's okay. Everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Sama-sama kita jam ya. 1, 2, 3, go. Everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Sekali lagi kita katakan, everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. I got Jesus in my life. I got Jesus in my life. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sama-sama. Haleluya. Bisa sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Yang antusias mau mengajar Tuhan, tepuk tangan di atas kepala. Kasih senyumanmu yang paling terbaik buat anak kita. Yeay. Jangan malu-malu buat bergerak bagi Allah kita, amin. Hanya kau penjunanku, hidupku di tanganmu. Kau Tuhan sanggup
cerah membentang, sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan. Cerah membentang, sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan. Cerah sekali lagi, sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan. Cerah membentang. Untuk Hidupku, yeah, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, suarakan, beritakan karyamu. Haleluya. Mari sama-sama Voltagers, ambil posisi dudukmu yang paling terbaik. Worship you. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, manis. Oh Yesusku, hadiratmu
hadirat-Mu menghanyutkanku, bawa ku dekat padamu. Mari sama-sama Voltigers lagi. Bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawa ku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawa ku dekat padamu. Oh, we worship you, Lord. Kami sembah Tuhan, kami puji nama-Mu. Haleluya, haleluya, we worship you, Lord. Mari sama-sama Voltigers, bawa pujian-Mu yang paling terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, Engkau yang terindah Tuhan, Engkau yang mulia. Kami angkat tangan kami memuji nama-Mu. Haleluya, bersyukur padamu buat anugerah-Mu Tuhan dan cinta-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, Mari sambil taruh kedua tanganmu di dada seperti ini. Kamu gak perlu terburu-buru. Datang dengan hatimu yang rindu, datang dengan hatimu yang bersyukur kepada Tuhan. Sepanuh-Mu Tuhan. Kalian bisa katakan kata-kata yang simple, ucapan syukur kalian yang terbaik buat Tuhan. Oh, we worship you, Lord. We worship you, God. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawa ku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis.
Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat, Engkau terindah, Kau termegah Tuhan. Mari sambil mengangkat kedua tanganmu, Voltagers. Yes Lord. Oh Yesusku, hadiratmu bawaku dekat padamu. Kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Yang duduk di tata. Yes Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk waktu ini, untuk kesempatan ini. Terima kasih Yesus, kami tahu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Thank you Lord. Berbicara untuk setiap kami
Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, Allah Roh Kudus kami percaya Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau bertata atas setiap hidup kami Tuhan. Engkau bertata atas setiap hati kami Tuhan. Berbicara atas setiap hati kami masing-masing ya Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada firman yang berlalu begitu saja. Di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap benih firman yang hari ini ditaburkan akan bertumbuh. Di dalam nama Yesus Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami siap Tuhan menjadi murid-Mu hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih kakak-kakak. Oke, shalom Voltagers. Wah, dengan iman Kak Una dengar. Sudah lama Kak Una tidak membagikan sesuatu untuk teman-teman Voltager semua. Maaf Kak Una sedikit curhat. Kak Una cukup gugup tetapi Kak Una sangat bersuka cita ketika hari ini dipercayakan untuk membagikan sesuatu untuk teman-teman yang hari ini ada di rumah. Ya percaya ketika benih firman hari ini ditaburkan untuk setiap kita, tangkap itu sebagai isi hatinya Tuhan. Tangkap itu sebagai sesuatu yang hari ini akan membangun hidupmu lebih lagi dan lebih lagi. Katakan sama-sama amin. Amin. Ya, dengan iman Kak Una mendengar suara teman-teman Voltagers yang ada di rumah. Kak Una sangat kangen ya beribadah bersama-sama dengan kalian. Tapi hari ini izinkan Kak Una untuk membagikan sesuatu yang sederhana, tapi mengingatkan kita semua, ya sesuatu yang sederhana tetapi efeknya sangat besar di dalam hidupnya kita. Ya mungkin kadang-kadang kita lupa atau mungkin kadang-kadang kita masa bodoh atau sudah terlalu sering mengalami hal yang sama apalagi di tahun ini. Ya tidak terasa kita ada di ujung tahun 2020. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Ya Kak Una percaya semuanya sehat. Ya Kak Una sharing kemarin waktu Kak Una berkunjung ke teman-teman Voltage, yang beberapa teman Voltage yang ada di Manado. Ya Kak Una tanya salah satu anak Voltage, apa yang kamu syukuri dari tahun 2020 khususnya karena kita mengalami pandemi ya. Apa yang kamu syukuri dari pandemi? Dia bilang yang pertama, 3 hal aja Kak Una minta. Dia bilang yang pertama, bersyukur saya sehat Kak sampai saat ini. Jadi dia gak kena sakit katanya. Oh iya. Terus yang kedua, dia bersyukur punya hewan peliharaan baru, anjing ya. Dan dia tunjukkan anjingnya. Terus yang ketiga yang dia syukuri adalah tinggal di rumah karena lebih banyak katanya dengan orang tua, dengan mama, dengan papa, dengan adik-adiknya di rumah. Apa sih yang Kak Una mau bagikan teman-teman? Kak Una bagikan hari ini adalah tentang grateful heart. Ya, grateful heart. Sesuatu yang sederhana tetapi sangat besar pengaruhnya di dalam kehidupan kita every day teman-teman. Setiap hari. Kak Una akan bagikan beberapa hal yang kenapa sih kita harus bersyukur? Kenapa sih kita harus punya hati yang bersyukur kayak gitu? Sebenarnya yuk sama-sama kita buka Alkitab teman-teman. Kita buka firman Tuhan. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15.
Kita baca sama-sama, sudah ketemu semuanya? Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan, topik bacaannya diberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kauna bacakan, sambil teman-teman di rumah juga boleh mengikuti. Ayat 1, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Katakan sama-sama amin. Teman-teman, kita sudah seringkali dengar cerita ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, Kauna mau membagikan bagaimana kita mempunyai hati yang selalu bersyukur lewat teladan Yesus dalam firman Tuhan hari ini, teman-teman. Alkitab mengatakan demikian, teman-teman. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, sebelumnya dikatakan berapa roti yang hanya ada yang dipunyai seorang anak kecil waktu itu, hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, cuman 5 roti dan 2 ekor ikan. Teman-teman, Kauna mau kasih tahu apa sih kekuatan ketika kita bisa mengucap syukur, ketika kita bersyukur. Yang pertama, teman-teman, kita akan selalu merasa cukup dan bahkan melimpah untuk kita bisa bagikan bagi orang lain. Ya, murid Yesus berkata begini, di ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu, Yesus tahu,
ya, apa yang hendak dilakukannya. Tetapi murid Yesus tidak bisa melihat itu teman-teman. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Ya. Namun ketika Yesus mengucap syukur, melihat yang dipunyai seorang anak kecil itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Teman-teman, yang pertama, kekuatan ketika kamu mengucap syukur, ketika kamu melihat sesuatu tuh dengan ungkapan syukur karena kamu percaya sama Tuhan, ya. Tuhan sudah tahu pada Yesus tuh banyak sekali melakukan mujizat-mujizat bersama murid-muridnya, benar? Ya, banyak melakukan mujizat bersama-sama dengan murid-muridnya. Hari itu Yesus bertanya kepada salah satu muridnya. Teman-teman, tapi muridnya tidak melihat bahwa sederhana, just trust him. Ya, merasa cukup dengan apa yang kita punya hari ini, bahkan melimpah. Ya, ketika kamu bisa punya hati yang bersyukur, teman-teman, kamu akan merasa cukup, bahkan berlimpah. Dan bisa berbagi untuk orang lain. Ya, Yesus mengajarkan kita melihat dari apa yang kita punya, teman-teman, bisa menjadi berkat untuk orang lain. Lewat apa? Just trust him. Ya, Yesus ada di sana. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya hari itu. Ya, teman-teman, ketika kamu punya hati yang bersyukur, kamu akan selalu bisa merasa cukup. Ya, lewat apa yang hari ini kamu punya. Oh tapi Kak, kita cuma punya begini. Atau kita gak punya kelebihan. Atau Kak, kita ini dalam tahun ini kita di rumah aja. Karena waktu berkunjung ke teman-teman kemarin, iya Kak, intinya saya mau keluar saja. Teman-teman, one day ya, one day kita akan ketemu satu dengan yang lain. Tapi hari ini, lihat, syukuri apa yang kamu punyai. Syukuri hari ini apa yang kamu punyai dan bagikan untuk teman-teman di luar sana. Ya, mungkin saat ini waktunya juga kita lihat kelebihan-kelebihan yang dulunya tersembunyi mungkin. Sekarang kita bisa lihat dan kita bisa bagikan untuk orang lain. Amin? Amin ya. Yang kedua, ketika kamu bersyukur teman-teman, apa yang kamu punya? Yang kedua, ketika kamu punya hati yang selalu bersyukur, kamu akan selalu melihat hal positif. Ya, hal positif. Jadi ketika kamu punya hati yang bersyukur ya, kamu akan selalu bisa melihat hal yang positif. Ya, hal baik dari setiap keadaan. Sama kayak tadi waktu Kak Una tanya ke salah satu teman voltage kalian, apa yang kamu syukuri lewat pandemi ini? Dia bagikan 3 hal itu. Dan iya kan teman-teman, kalaupun kita mau lihat sebetulnya banyak, tidak cukup hanya 3 sebetulnya kebaikan Tuhan yang kita alami bahkan di tahun ini. Ya, coba kita lihat lagi. Ini sudah ujung tahun Desember. Kok jadi? Ya, kita sudah ada di ujung tahun Desember. Tahun 2020 di bulan Desember, ya. Coba begini deh, coba bayangkan harimu kalau baru mulai bangun tidur terus, mama kuah bikin pastiu, ini. Terus bangun tidur kamu sudah ngomel sama mama, terus kamu keluar lagi misalnya lihat papa sedang bikin sesuatu dan kamu lihat itu salah, papa lagi ini. Itu bayangkan sepanjang hari itu, kalau kamu selalu melakukan pengeluhan teman-teman yang seperti itu sepanjang hari itu akan terasa rumit. Coba kalau kamu ketika kamu bangun, ya thank you God, kamu bangun mungkin mama lupa bangunkan tetapi bersyukur ketika kamu tetap dibangunkan hari itu. Ketika kamu tetap Tuhan masih kasih kesempatan untuk bernafas hari itu.
bangun dan say thank you God. Hari ini saya bisa bangun pagi. Ya, daripada kamu celoteh, mama ini enggak kasih bangun kita padahal kita mau begini. Rumit teman-teman. Sepanjang hari kamu enggak akan rasa tenang, kamu enggak akan rasa damai sejahtera. Ketika kamu memulai segala harimu dengan celoteh, dengan banyak pengeluhan. Ya, coba bayangkan harimu yang selalu seperti itu. Rubah. Ya, punyailah hati yang selalu bersyukur. Ya, punyailah hati yang selalu mengucap syukur lewat setiap keadaan ya. Jadi kamu akan bisa lihat hal positif, teman-teman, hal yang baik dari setiap keadaan. Maksudnya hal yang baik dari setiap keadaan, ya. Nah, hal positif, teman-teman tahu nggak? Hal positif itu membuat kita bisa bergerak maju, ya, dan move on. Membuat kita bisa bergerak maju dan move on, berbuat sesuatu tidak tinggal di tempat, tidak memendulikan diri sendiri, tetapi melakukan sesuatu. Ya, kita lihat apa yang dilakukan Yesus, teman-teman. Ketika Yesus melihat, Yesus sudah tahu kejadiannya akan seperti itu. Ya, apa yang dilakukan Yesus yang tadi? Dia mengucap syukur dan 5 roti dan 2 ikan sanggup memberi makan 5.000 orang. Bahkan Alkitab mengatakan sisanya lebih. Teman-teman, masih sisa lebih. Ketika kamu mengucap syukur, teman-teman, kamu akan selalu bisa melihat hal yang baik. Dan kamu tidak akan tinggal diam, tetapi kamu melakukan sesuatu. Ya, kamu melakukan sesuatu untuk orang lain. Kamu bisa melakukan sesuatu untuk mama, untuk papa, ya, di rumah. Bahkan teman-teman, mungkin teman-teman yang hari ini, misalnya kalau teman-teman Voltage, kamu tahu ya, bisa akses internet, punya ibadah online. Teman-teman yang lain, halo. Teman-teman yang lain gak ada loh yang dikasih fasilitas untuk bisa ibadah online. Ya, nah waktunya. Bersyukur hari ini kamu punya ibadah online. Ya, terus kamu bisa bagikan deh untuk teman-temanmu. Kamu bisa bagikan deh untuk teman sekelasmu mungkin. Ya. Ketika kamu punya hati yang mengucap syukur, teman-teman, kamu pasti akan selalu melihat hal yang baik, bukan hal yang negatif. Percaya. Pasti kamu akan lihat hal yang baik. Bahkan kamu akan lihat yang tadi Kak Una bilang. Kamu bisa lihat kelebihan-kelebihan yang mungkin sebelumnya kamu gak lihat loh. Ternyata kita bisa loh edit video misalnya. Ternyata kita bisa loh untuk masak misalnya di rumah, bisa loh. Ternyata kita punya keahlian itu Kak. Ya, oke, semuanya mau bersyukur, amin. Ya, jadi yang kekuatan bersyukur tadi yang pertama kita akan merasa cukup, ya, bahkan berlimpah. Bisa kita bagikan. Yang kedua, kita selalu melihat hal positif dari setiap hal positif dan hal baik dari setiap keadaan. Yang ketiga, mengalami mujizat dan janji Tuhan yang digenapi. Nah, ini menarik teman-teman. Ana baca di Yohanes bacaan kita ya. Yohanes 6 ayat 2 firman Tuhan mengatakan begini. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ya, kenapa Kak Una nggak bilang, ketika kamu bersyukur kamu akan melihat mujizat, melihat janji Tuhan. Mujizat dan janji Tuhan harus dialami oleh Voltagers, oleh kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Ya, ketika kamu punya hati yang bersyukur, kamu akan alami. Bukan hanya lihat, oh orang lain lihat, kamu lihat orang lain disembuhkan. Kamu lihat orang lain, teman-temanmu mengalami ini, ya. Teman-temanmu
bisa berprestasi misalnya. Atau teman-temanmu bisa mendoakan orang lain dan miracle happen. Sesuatu terjadi, mujizat itu terjadi. Tidak teman-teman, tapi kamu juga harus alami. Ya bagaimana caranya? Have a grateful heart. Punyailah hati yang mengucap syukur. Ya, punyailah hati yang selalu mengucap syukur teman-teman. Untuk bisa alami kasih Tuhan. Untuk bisa alami janji dan mujizat-mujizat Tuhan. Siapa sumber mujizat? Tuhan. Ya, sumber mujizat itu Tuhan. Makanya Tuhan tanya sama Filipus hari itu, dia tanya sama muridnya, ya apa yang kamu punya? Padahal Tuhan sudah tahu mau lakukan apa. Hari ini teman-teman, Kauna mau ajak setiap voltagers di tempat ini. Ya, yuk kita punya hati yang mengucap syukur. Ya Kak, tahun ini terlanjur Kak. Tahun ini kita terlalu banyak di rumah Kak. Jadi kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak mengalami apa-apa. Coba kamu flashback lagi. Coba kamu ingat lagi. Ya, bukankah hari ini ketika kamu masih bisa bangun pagi, ketika hari ini kamu bisa ketemu orang tuamu, bukankah itu miracle? Bukankah itu mujizat? Bukankah itu kasih yang Tuhan beri dalam hidupmu? Ya, voltagers, Kauna mau setiap kita punya hati yang seperti ini. Grateful heart. Ya. Hari ini kekuatan yang buat kita ada sampai saat ini. Kesehatan, bersyukur untuk kesehatan yang diberikan. Bersyukur untuk orang tua, keluarga kamu yang masih punya oma dan opa. Bersyukur untuk itu teman-teman. Bersyukur untuk itu, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, ya, kalau bukan karena kasih Tuhan, kalau bukan karena perkenanan Tuhan sampai saat ini, kita nggak ada. Ya, kalau bukan karena kesempatan. Every day Kauna selalu bilang. Kauna selalu bilang pada dirinya Kauna sendiri. Bahkan sometimes ketika Kauna jalan, pengen nangis sendiri. Thank you God. I'm just saying thank you God. Untuk semua. Ya, tidak hanya hal-hal yang mudah, tapi hal-hal yang sulit. Dari kejadian itu Kauna tetap bisa melihat hal-hal yang baik yang Tuhan siapkan. Ya, kalau mau lihat banyak sekali di tahun ini Kauna lewati banyak hal. Tetapi ya, ketika punya hati yang selalu bersyukur. Kenapa waktu satu kejadian Kauna alami, Kauna pernah di tahun ini Kauna tanya why me? Kenapa saya Tuhan? Bukan komplain, tapi saya mau supaya lewat ini Tuhan mau ajarkan apa buat kita. Itu maksudnya Kauna. Dan Tuhan Yesus melakukannya. Miracle happen. Kauna alami mujizat. Kauna alami janji Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya, seperti yang teman voltagers tadi bagikan, bersyukur sampai saat ini tetap sehat. Kalian tahu Kauna banyak sekali diluputkan dari hal-hal yang menakutkan. Ya, banyak sekali diluputkan tahun ini. I feel the miracle of God. Ya, tetap punya hati yang bersyukur. Ya, voltagers. Ya, jadi ini Kauna buat perbandingan ya. Ketika kamu bersyukur, yang pertama yang tadi cukup bahkan lebih. Ya, ketika kamu nggak bersyukur, kamu selalu merasa kurang. Ya, kamu akan selalu merasa kurang. Oh, cuma 2 roti, cuma 2 ikan, cuma 5 roti. Ya, oh Kak, kita cuma di rumah aja, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Ya, beda ketika kamu bersyukur, kamu akan rasa cukup. Iya, kamu di rumah aja, tapi kamu bisa do something ya. Yang kedua, ketika kamu bersyukur, kamu akan selalu bisa
positif dan move on. Ya, ketika kamu gak bersyukur, perbandingannya pikiranmu atau hal-hal situasi kamu selalu berpikiran itu negatif. Atau stagnasi, tidak bergerak, gak kemana-mana. Ya kita di rumah aja, tetapi gak lakukan apa-apa sampai di bulan Desember, tetapi kita di rumah aja Kak. Iya kamu belajar gak, kamu saat teduh gak tiap hari? Ya teman-teman, tapi kalau kamu punya hati yang bersyukur, kamu pasti akan selalu punya pikiran yang positif dan melihat hal baik dari setiap keadaan. Ya. Yang ketiga, perbandingannya. Ketika kamu bersyukur, teman-teman, kamu akan mengalami proses. Mungkin belum alami sekarang, tetapi kamu prosesnya menuju ke sana. Mengalami mujizat Tuhan. Ya, mujizat dan janji Tuhan yang digenapi lewat hidupmu. Ya, ketika kamu gak bersyukur, gak bisa alami mujizat. Gak bisa alami janji yang digenapi. Karena kamu gak akan bisa lihat kalau Tuhan Yesus itu yang buat miracle. Kalau Tuhan Yesus itu yang beri janji sama kita dan Yesus pasti tepati janji. Ya teman-teman, punyailah hati yang bersyukur. Kamu akan alami, gak hanya lihat kejadian yang orang lain alami. Oh, orang itu alami ini. Orang itu temannya kita Kak selalu bisa share konten-konten YouTube. Nah, kamu bisa kan? Mungkin lewat itu Tuhan Yesus mau pakai hidupmu. Amin. Ya, punyailah hati yang mengucap syukur. Teman-teman, bersyukur itu gak sama dengan menyerah dengan keadaan. Ya, jadi begini misalnya, contohnya begini maksudnya Kak Una. Tahun ini kan kita sudah ada di ujung tahun 2020. Maksudnya Kak Una begini, ketika kamu bersyukur itu tidak sama dengan menyerah dengan keadaan. Ya, jadi ya begini ya. Contohnya begini. Tahun ini kita di rumah aja, betul ya. Tahun ini kita di rumah aja dan Kak Una tahu teman-teman Voltagers belum bisa berkeliaran ya. Teman-teman belum bisa keluar tanpa izin orang tua. Ya, karena memang juga kita harus mematuhi protokol yang ada. Tapi bukan berarti kita, oh iya Kak, kita bersyukur hari ini bisa ada dan kita gak do something. Ya, menyerah dengan keadaan. Cari sesuatu yang positif, cari sesuatu yang hari ini kamu bisa bagikan untuk orang lain. Sama yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, lewat 5 roti dan 2 ikan. Hari itu Yesus mengadakan mujizat. Diberi makan 5.000 orang. Cukup, limpah bahkan. Ya, faktanya teman-teman, bersyukur tuh gak sama dengan menyerah dengan keadaan. Jadi tidak sama dengan menyerah dengan keadaan. Oke, saya bersyukur hari ini saya diberikan nafas kehidupan. Oke, cukup sampai di situ. Tidak. Ya, syukur adalah ketika kamu melakukan sesuatu. Yang kedua teman-teman, bersyukur itu bukan kewajiban. Kalau Una gak mau bilang itu kewajiban. Kenapa? Bersyukur itu pilihan. Ya, apa pilihan kamu Voltagers hari ini? Siapa yang mau lihat mujizat? Siapa yang mau alami mujizat yang Tuhan Yesus sediakan, janji yang Tuhan Yesus siapkan untuk hidupnya kita? Boleh angkat tanganmu di tempat atau taruh tanganmu di dada seperti ini dan katakan, yes I am. Ya, amin. Kau aminkan setiap kita mengalami janji Tuhan. Setiap kita mengalami mujizat yang Tuhan Yesus siapkan atas hidup kita. Amin. Ya, pilihlah untuk selalu punya hati yang mengucap syukur. Apapun keadaannya, apapun situasinya. Kamu lihat kurang, kamu lihat gak cukup. Percaya Tuhan yang cukupkan.
Yang buat miracle bukan kita teman-teman. Kita cuma bisa, tugasnya kita tuh cuma bisa percaya. Just trust him. Ya, percaya saja. Apa yang Tuhan Yesus mau kerjakan di dalam hidup. Bukankah Tuhan Yesus selalu merancangkan hal-hal yang baik? Amin. Ya. Rancangan Tuhan untuk hidup kita itu bukan rancangan kecelakaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan rancangan yang penuh damai sejahtera. Siap untuk terima mujizat dari Tuhan? Siap untuk alami mujizat dari Tuhan? Katakan yes. Yes. Harus percaya. Kita tuh orang Kristen, kita tuh anak Tuhan, kita tuh seorang voltigers, God's top agent. Ya, dimana waktu kamu di rumah tetap jadi God's top agent. Tidak hanya di gereja. Ya, tidak hanya ketika di gereja kakak-kakak tanyakan, kamu sudah saat teduh? Bagaimana dengan mama papa? Ya, kita malas cerita dengan mama papa. Syukur teman-teman. Apa yang kamu punyai saat ini adalah kasih, adalah bukti kasih. Bukti cinta yang Tuhan Yesus beri buat setiap kita, buat setiap kamu. Pasti ada alasan teman-teman. Ini ya. How? Kak, gimana caranya? Sulit no kak. Sulit no kakak, punya hati yang bersyukur. Kita pe mama, kita pe papa selalu marah-marah ke kita. Kita di rumah aja lihat. Aduh, susah kak. Atau mungkin ada yang kesulitan dengan, karena mungkin mama dan papa ada yang gak bisa bekerja. Teman-teman, bersyukur. Ya, kamu masih tetap punya orang tua. Pray sama-sama dengan mama. Pray sama-sama dengan orang tuamu. Ya, bagaimana kamu bisa tetap mempunyai hati yang mengucap syukur? Kuncinya cuma satu. Satu aja. Bagaimana kita bisa mempunyai grateful heart dalam hidup kita every day. Yaitu dengan menyadari kehadiran Tuhan setiap waktu, setiap saat. Ya, ya buka sama-sama Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5a. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu katakan, I'm God's top agent. I'm God's top agent. Yesaya 43 ayat 4 sampai 5a. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Ya. Firman Tuhan mengatakan jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Artinya apa? Every day. Ya, Tuhan Yesus bilang kau tuh berharga. Kau tuh mulia. Aku, Tuhan, Yesus sayang banget, ya, sangat-sangat mengasihi kamu. Izinkan Kak Una mengatakan ya, secara kelihatan. Ketika kamu menyadari kehadiran Tuhan everyday, bahwa tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan, bahwa tidak pernah sedetik pun Tuhan lepaskan. Hidupmu, hidup keluargamu mungkin saat ini kesulitan ya, orang tua, mama, papa. Asalkan kalian tahu hari ini kamu punya Tuhan, teman-teman. Syukuri itu.
dan buat sesuatu ya. Tadi Kak Una bilang, kamu akan bisa melakukan sesuatu. Bahkan bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya, Yesus selalu ada atas hidupmu everyday. Ketika kamu menyadari itu, ketika kamu menyadari kehadiran Tuhan setiap hari, kamu akan selalu bisa punya hati yang mengucap syukur. Gak lelah untuk mengucap syukur. Ya mungkin sometimes, tapi cepat-cepat balik. Dan katakan, oh Jesus, thank you. Terima kasih kalau kita alami tahun ini. Terima kasih kalau kita, keluarga kita, mungkin ada beberapa yang bangkrut misalnya. Ya, Kak Una gak tahu, Kak Una gak lihat situasinya, keadaan teman-teman di rumah. Tapi sadari bahwa Allah, Tuhan kita, selalu menyertai. Ya, dengan kita menyadari kehadiran Tuhan setiap hari, dengan kita menyadari bahwa Yesus tuh mengasihi kita everyday, kamu akan selalu punya hati yang mengucap syukur. Gak ada alasan untuk hari ini mengeluh. Gak ada alasan untuk hari ini. Cukup Kak. Ya, seolah Kak kita ibadah online, bosan. Bersyukur teman-teman, Kak Una bilang tadi. Gak semua teman-teman di luar sana ya punya kesempatan yang sama kayak kalian. Dikasih fasilitas, kakak-kakak kirim linknya, ini ya jangan lupa ibadah ya. Jangan lupa ibadah ya hari ini. Syukur ada kakak-kakak yang bantu ingatkan. Kak Una kadang lupa ya, ampuni ya. Tapi kamu bersyukur. Ya, selalu ada alasan untuk kamu bersyukur ketika kamu menyadari kehadiran Tuhan everyday dalam hidupmu. Ya, hari ini ya Kak Una mau ajak voltagers semua di tempat ini untuk tidak menyesali tahun ini. Ya, jangan sesali apa yang sudah lalu. Apa yang sudah lewat tahun ini. Kita gak bisa balik. Kita gak bisa balik ke awal 2020. Kak rasanya tahun ini ya, iya tiba-tiba so Natal. Banyak yang sudah terlewatkan. Tetapi Kak Una mau ajak untuk tidak menyesali hari ini. Tapi mari hari ini kita siapkan diri kita ya untuk hari-hari yang datang. Tahun-tahun ke depan. Yang Tuhan Yesus siapkan untuk kita. Dengan langkah iman teman-teman. Dengan harapan yang baru. Semangat yang lebih lagi dari hari ini. Bahkan yang tadi Kak Una bagikan. Dengan hati yang selalu melimpah. Dengan ungkapan syukur. Dan lihat. Dan nanti one day. Kau mau dengar kesaksian-kesaksian banyak dari teman-teman. Mungkin sekarang juga teman-teman lagi alami kesaksian apa yang kamu alami bersama dengan Tuhan. Ketika kamu trust apa yang hari ini Tuhan Yesus percayakan dalam hidupmu. Amin. Amin ya. Kau selesai, kau minta kakak PAW. Have a grateful heart. Punyailah hati yang selalu mengucap syukur teman-teman. Hal yang mungkin kedengarannya terlalu biasa atau mungkin dibilang kakak seolah-olah terlalu rohani. Tidak. Ketika kamu mengucap syukur, impact-nya besar dalam hidupmu. Amin. Mau alami janji Tuhan, mau alami mujizat Tuhan, have a grateful heart. Tetaplah punya hati yang mengucap syukur. Every day, every time, setiap waktu, setiap hari. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang mengasihi kita apa adanya. Thank you God. Thank you God. Ya sama-sama kita nyanyikan pujian ini.
sebab anugerah-Mu Thank you Lord. ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada. Ku ada. Sebab anugerah-Mu Ku ada. Karena kasih-Mu. Thank you Lord. Tuhan Yesus, Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Taruh tanganmu di dada Voltagers. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ya sejenak. Taruh tanganmu di dada. Rasakan kasih Tuhan di dalam hidup. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan lagi suara Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap keadaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tahun 2020. Banyak hal yang kami alami, namun kami tetap di dalam kasih perkenanan Tuhan. Kami ada saat ini, semuanya karena kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tuhan Yesus yang baik, terus pegang tangan kami, terus pegang hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap mimpi kami, setiap harapan kami Tuhan. Kami mau terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kami mau terus Tuhan memegang setiap janji Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Taruh tangan di dada sekali lagi, kita nyanyikan pujian ini dengan lembut. sebab
Voltagers yang ada di rumah hari ini, Ono cuma mau ingatkan lagi, kamu gak sendiri. Ya, kamu yang hari ini merasa sendiri, ya, rasa gak ada yang care. Let me pray for you. Biar kasih Tuhan itu menjamah hidupmu. Biar kau merasakan lagi kasih Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama hidupmu. Tidak pernah sekalipun meninggalkan engkau. Kamu punya Bapa yang luar biasa mengasihi engkau. Thank you God, sekali lagi terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Jemaat Voltage, mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. You are great Lord. Kau Allah yang besar, Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Allah Roh Kudus mengerjakan setiap hati kami. Dimanapun kami berada saat ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Firman Tuhan ini akan kuat untuk setiap Voltagers, untuk setiap God Stop Agent. Dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak berdoa, biarkan tinggal kasih karunia, damai sejahtera itu, sukacita itu, yang daripada Bapa di surga, Allah Roh Kudus, Yesus Kristus anaknya yang tunggal, menyertai engkau sepanjang hidupmu, seumur hidupmu, setiap waktu. Jadilah agen-agen Tuhan yang selalu memberkati. Jadilah agen-agen Tuhan yang hari ini Tuhan Yesus rindu mau pakai hidupmu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, I pray in the name of Jesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kan memuji-Mu selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Bapa kita, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, Amin.